Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kartika Sari, NIM F1122075 dari ruangan R002. Di sini saya akan membagikan apa saja yang telah saya pelajari pada pertemuan 10 mata kuliah Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi. Di pertemuan 10 ini membahas manajemen proyek dalam System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pengembangan sistem informasi secara efektif. Fungsi-fungsi yang dimiliki SDLC yaitu yang pertama, sebagai media komunikasi tim develop dengan stakeholder, yang kedua sebagai fungsi monitoring dan dokumentasi manajemen tingkat tinggi dalam suatu perusahaan pengembang perangkat lunak, yang ketiga sebagai penghasil sistem dengan kualitas yang dapat memenuhi harapan pengguna, yang keempat sebagai gambaran input dan output dari tahap ke tahap, yang kelima sebagai pembagi tanggung jawab atau peran yang jelas antara pihak yang terlibat seperti manajer proyek, analisis bisnis, dan developer. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari SDLC. Kelebihan dari SDLC adalah menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembang sistem, sedangkan kekurangannya hasil dari SDLC tergantung pada hasil analisis, sehingga jika terdapat kesalahan di tahap analisis akan terbawa terus ke hasil sistem. Menurut Dennis, SDLC memiliki 4 tahapan. Yang pertama, planning, yang kedua analisis, yang ketiga desain, dan yang keempat implementasi. Dalam proses planning, produk yang dihasilkan yaitu berupa proposal sistem, dan dalam proses analisis dan desain, output yang dihasilkan yaitu spesifikasi sistem. Lalu dalam proses implementasi, yang dihasilkan yaitu sistem baru dengan pemeliharaan yang terencana. System Development Life Cycle atau SDLC terdiri dari 5 fase. Terdiri dari 3 aktivitas utama dan 2 fase tambahan. 3 aktivitas utama, yang pertama ada analisa, yang kedua desain, dan yang ketiga implementasi. Lalu 2 fase tambahan yaitu perencanaan proyek dan support. Dalam fase perencanaan, hal yang dilakukan yaitu yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua mengkonfirmasikan kelayakan proyek, yang ketiga membuat jadwal proyek, yang keempat menentukan staf yang terlibat dalam proyek, dan yang kelima memulai proses pengembangan proyek. Dalam fase analisa yang dilakukan yaitu mengumpulkan informasi, mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan sistem, yang ketiga membangun prototipe yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan sistem, dan yang keempat memenuhi prioritas kebutuhan sistem, serta yang kelima membuat prototipe atas prioritas dan melakukan evaluasi terhadap alternatif yang dipilih. Lalu yang terakhir mereview rekomendasi terhadap pihak manajemen. Dalam fase desain yang dilakukan, yang pertama desain level tinggi, dan yang kedua desain level rendah. Lalu fase implementasi yang dilakukan, yang pertama membangun komponen-komponen perangkat lunak, yang kedua melakukan verifikasi dan pengujian, yang ketiga mengkonversi data, yang keempat melakukan training user dan mendokumentasikan sistem, lalu yang terakhir menginstal sistem. Lalu fase support yang dilakukan yaitu memelihara sistem, yang kedua memperbaiki sistem, lalu yang ketiga mendukung pengguna. Metodologi yang digunakan untuk mengimplementasikan SDLC terdapat 3 metodologi utama. Yang pertama, struktur design, yang kedua RAD development, dan yang ketiga agile development. Dalam metodologi struktur design terdapat metode waterfall dan parallel development. Lalu dalam metodologi RAD development terdapat path development, prototyping, dan throwaway prototyping. Lalu dalam metodologi agile development terdapat extreme programming dan scrum. Dalam waterfall method, kelebihannya yaitu mudah untuk dipahami dan mudah untuk digunakan. Kekurangannya yaitu semua kebutuhan harus diketahui dari awal, waktu yang lama antara sistem proposal dan penyerahan sistem baru, desain harus spesifik sebelum melakukan programming, lalu kemungkinannya kecil bagi customer untuk dapat melihat preview sistem yang sedang dikerjakan. Lalu parallel development,
melakukan desain umum untuk seluruh sistem dan kemudian membagi proyek menjadi serangkaian subproyek yang berbeda yang dapat dirancang dan diimplementasi secara paralel. Rapid Application Development terdiri dari 3, yaitu Phase Development, Prototyping, dan Throwaway Prototyping. Dalam Phase Development memiliki kelebihan mendapatkan sistem yang berguna untuk pengguna dengan cepat. Lalu kekurangannya, sistem awal sengaja tidak lengkap, dan sistem requirement berkembang tergantung pandangan dari versi user. Lalu dalam metode prototyping, kelebihannya yaitu sangat cepat memberikan sistem bagi pengguna untuk berinteraksi. Dan prototyping meyakinkan klien bahwa tim proyek bekerja dengan baik. Sedangkan kekurangannya, sistem rilis yang cepat memiliki tantangan untuk mencoba melakukan dengan hati-hati pada fase analisis. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pengembangan sistem yang kompleks karena isu dan permasalahan mendasar yang tidak diakui dengan baik sampai ke dalam proses pembangunan. Lalu dalam tahap throwaway prototyping, kelebihannya yaitu setiap prototipe yang dibangun dapat meminimalkan resiko terkait isu-isu atau masalah yang akan dihadapi oleh sistem, menyeimbangkan fase analisis dan desain. Kekurangannya yaitu sistem yang dikembangkan bergantung pada rancangan prototipe. Selanjutnya ada metode Agile Development. Agile Development ini menggunakan sedikit aturan yang mudah untuk dipelajari dan diikuti. Mengurangi banyak permodelan dan dokumentasi, serta menekankan kesederhanaan dan pengembangan aplikasi yang iteratif. Selanjutnya metode Extreme Programming atau XP. Nilai utama dari XP ini yang pertama yaitu communication, yang kedua simplicity, yang ketiga feedback, dan yang keempat courage. Sekian penjelasan mengenai apa saja yang telah saya pelajari pada pertemuan kali ini. Yang ingin saya pelajari selanjutnya itu bagaimana penerapan metode-metode yang tadi disebutkan terhadap SDLC dan bagaimana fase-fase yang ada pada SDLC itu bekerja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.